Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Kamis pagi hari tanggal 13 Maret 2025. Kita bersyukur selalu kepada Tuhan. Diizinkan Tuhan kita menghidupi udara segar, bangun hidup yang sehat. Di pagi ini, mungkin saya bangun ini saudara, masih gelap saudara. Sudah kita datang kepada Yesus. Kita menghampiri Yesus, kita mendekat dengan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Kalau dalam suasana yang tenang ini, pagi hari ini, kita sangat damai sejahtera dalam suasana kita menyembah kepada Tuhan. Kita cinta Tuhan Yesus. Dia Bapa kita, Dia Juru Selamat kita, Tuhan kita, yang memelihara hidup kita, yang memberikan nafas, yang memberikan kita hidup sehat, yang senantiasa memelihara hidup kita. Bahkan kita sudah disediakan hidup kekal di surga buat selama-lamanya. Oh, dahsyat cintanya Tuhan Yesus, luar biasa. Itu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian. Saya cinta Tuhan Yesus. Sebentar pagi ini kita membaca firman Tuhan berurutan. Kemarin kita baca 2 Raja pasal 15 dari ayat pertama sampai 26. Saat ini kita membaca ayat 27 sampai 38. Besok kita baca 2 Raja pasal 16, terus berurutan. Ayat per ayat kita minta pimpinan Tuhan supaya kita makin mengerti akan firman Tuhan. Supaya kita tidak melangkah di jalan yang salah. Supaya jangan kita berbuat jahat. Jangan kita menyakiti hati Tuhan. Tapi mari melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Saya cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Yesus Juru Selamatku. Amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Dalam 1 Petrus 8 dan 3 dikatakan demikian firman Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Cinta Tuhan Yesus, ikuti firman-Nya. Haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sucikan mulutku, sucikan pikiranku,
sucikan hatiku. Pagi ini kami membaca firman-Mu, ampunilah semua dosaku. Roh Kudus tuntun hidupku. Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bangga dan kami bersyukur semua karena anugerah-Mu yang besar Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Kamis pagi hari ini sudah tanggal 13 Maret 2025. Berarti kita tinggal 2 minggu lagi, Saudara. Minggu depan tanggal 20, minggu depan 27. Minggu yang ketiga bulan April. Selalu saya sebut tanggal-tanggal supaya selalu kita iling. Itu namanya kita punya kepekaan, berjaga dan berdoa, menanti kedatangan Tuhan Yesus. Kita cinta Tuhan Yesus karena firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 8 ayat 3, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Mari kita mau masuk surga, harus kenal sama Tuhan. Jangan sampai Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu, berarti tidak tempat di surga. Tapi kalau kita cinta Tuhan Yesus, kita mau taat, kita menjadi pelaku-pelaku firman, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita puji Tuhan. Kembali lagi firman Tuhan supaya selesai. 2 Raja pasal 15. Kita mau baca ayat 27 sampai 38, Saudara. Tentang kita baca tentang raja-raja Israel, ya. Semuanya saya katakan banyak yang jahat, tidak taat kepada firman Tuhan. Tapi Raja Yehuda ada yang taat, Saudara. Mari kita mau baca firman Tuhan ayat 27. Pekah Raja Israel dalam tahun ke-52 zaman Azaria Raja Yehuda, Pekah bin Remalia menjadi raja atas orang Israel di Samaria yang memerintah 20 tahun lamanya. Jadi ini kita bicara tentang Raja Israel yang ibu kota di Samaria yang namanya Pekah bin Remalia menjadi raja atas orang Israel. Jadi Pekah bin Remalia, saudara. Ini sebetulnya bukan keturunan dari Yerobeam, bukan keturunan dari Raja Daud, bukan keturunan dari kerajaan, tapi dia mempunyai memang jabatan tinggi, tapi dia merebut, saudara, ya. Dan dia menjadi raja, tapi tapi lumayan lama juga, saudara. 20 tahun, saudara, lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Jadi jelas, saudara, orang jatuh lebih banyak daripada orang baik. Pantesan Tuhan berfirman dalam Matius 22:14, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Jadi saya katakan atas dasar ayat firman Tuhan ini, yang masuk ke surga itu sedikit, saudara. Karena orang itu banyak yang jahat ini. Ini kesimpulan saya pribadi dan dasar firman Tuhan tadi. Dan dalam Lukas 13 juga Yesus berkata, pada waktu seorang tanya kepada Yesus, Tuhan, banyakkah orang selamat? Kata Tuhan, tidak. Ya, berjuang, kata Tuhan. Masuk melalui pintu yang sempit dikit, tapi masuk banyak orang mau melalui pintu yang lebar. Ya, justru saudara lihat aja, orang dunia hidup di dalam dosa lebih banyak. Ya, masuk ke gereja hanya pura-pura, hanya datang-datang begitu tapi tidak cinta Tuhan. Mari melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, setiap kita karena Tuhan lihat hati kita, mari kita mau cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan tidak bisa dibohongin. Ya, manusia bisa saling membohongi manusia, tapi manusia tidak bisa membohongi Tuhan. Kan manusia ciptaan Tuhan, dia agung sempurna. Ya, mari kita mau selalu firman Tuhan. Kalau raja mereka banyak berbuat jahat, tapi kita harus melakukan yang benar di hadapan Tuhan, ya, supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Dalam zaman Pekah Raja Israel, datanglah Tiglat-Pileser Raja Asyur, direbutnya lah Ion, Abel, Metmaka, Yanoah, Kades dan Hasor, Gilead dan Galilea, seluruh tanah Naftali, lalu diangkutnya penduduknya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Nah, ini sejarah, saudara, ya. Sejarah pembuangan bangsa Israel oleh Raja Asyur di dalam pemerintahan Raja Israel ini yang yaitu Pekah, ya. Terus berikutnya 30, Hosea bin Ela mengadakan persekepatan melawan Pekah bin Remalia, dibunuhlah dia. Kemudian dia menjadi raja menggantikannya dalam tahun ke-20 zaman Yotam mencoba dibunuh akhirnya. Pekah bin Remalia dibunuh oleh Hosea bin kacau politik.
Ya, jadi kekacauan dunia ini sebetulnya dari zaman dulu sudah banyak kekacauan di suatu kerajaan, suatu negara. Kacau karena hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Memang diizinkan sama Tuhan peristiwa terjadi. Buat kita semua yang mengerti akan firman Tuhan, supaya belajar buat kita, jangan berbuat jahat, jangan nyakiti hati Tuhan. Kehidupan pasti tidak ada damai sejahtera. Maksud kerajaan tidak ada ketenangan. Karena apa? Penuh dengan dosa. Ya, ayat 31, selebihnya dari riwayat peka dan segala yang dilakukannya, sesungguhnya semuanya tertulis dalam kitab sejarah Raja, hanya tertulis Raja Israel. Tapi saya nggak yakin ini bisa masuk surga, ya. Saya nggak yakin. Coba besok kalau di surga, apa saya mau tanya? Ada nih raja-raja yang hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Saya yakin tidak ada. Karena di surga itu tempat orang kudus benar yang taat kepada firman Tuhan. Berarti di neraka banyak nanti raja-raja asal. Soal Bapak Ibu, makanya kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Sehingga nanti kalau kita masuk dalam kerajaan surga, minta izin sama Tuhan, mau lihat tuh Raja Israel siapa aja yang masuk binasa, masuk neraka. Ya, minta sama Tuhan. Kalau Tuhan berkenan ya. Yang jelas kita penuh damai sejahtera, bahagia kita hidup benar dengan Yesus. Maka di sini puji Tuhan kita bisa baca Alkitab sehingga kita makin mengerti. Ini untungnya kita lebih untung baca Alkitab daripada ada baca Alkitab. Kalau sudah baca Alkitab tidak ngerti apapun, sudah cerita apapun, oh ya, tidak tahu apa-apa. Tapi kalau kita mengertikan firman Tuhan, mari kita paham dan kita melakukan yang benar. Supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Terus berikutnya, Yotam Raja Yehuda, ayat 32. Dalam tahun kedua zaman Pekah bin Remalia, Raja Israel, Yotam anak Usia, Raja Yehuda menjadi raja. Sekarang bicara tentang Yotam. Tadi bicara Raja Israel, sekarang bicara Raja Yehuda, namanya Yotam. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Jerusa anak Syadok. Nah, ini bicara Raja Israel yang berdosa jahat kepada Tuhan. Saat ini kita baca Yotam, ada Raja Yehuda yang ibu kota di Yerusalem. Dikatakan namanya yang memerintah di Yerusalem, ya kurang lebih umurnya 25 tahun dan menjadi raja 16 tahun lamanya. Jadi dari umur 25 sampai ditambah 16 berarti umur 41 tahun. Berarti relatif masih muda, saudara. Dari keturunan raja-raja dari dulu itu banyak yang usia masih muda-muda. Demikian juga saat ini banyak anak muda saat mau dipakai Tuhan. Ya, seorang penginjil, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, mari. Semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan ya. Tidak mau seperti mereka. Terus ayat 34, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan usia ayahnya. Jadi Yotam hidup berkenan sama Tuhan benar ya. Namun ayat 35, demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah jauhkan bangsa itu, masih banyak mempersembahkan dan membuat korban-korban di bukit itu. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Coba nih, rajanya bagus sudah. Tapi Israel banyak juga yang masih ikutin perbuatan-perbuatan daging, masih menyembah patung dewa. Jadi masih belum bertobat ya. Jadi tidak konsisten, saudara. Mari kita lihat apa akibatnya. Kalau ada dosa yang tersembunyi, ya pasti ada dampaknya. Mari kita lihat ayat 36. Selebihnya dari riwayat Yotam, apa yang dilakukannya, bukankah semua tertulis dalam kitab sejarah Raja Yehuda? Mulai zaman itu Tuhan menyuruh Rezin Raja Aram dan Pekah bin Remalnya menyerang Yehuda. Nah, coba di. Karena Yotam ya. Jadi Yotam masih membiarkan bangsa Israel itu hidup di dalam dosa, masih mempersembahkan ya, membakar korban di bukit-bukit itu. Ya, jadi dia sendiri masih ikutin perbuatan daging. Hasil dari perbuatan daging, dosa, itu menyebabkan apa? Saudara? Bermasalah. Jangan nyalakan Tuhan. Kalau Tuhan tidak turun tangan karena akibat ada dosa dalam kehidupan manusia. Seperti di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 saya mau baca. Ini pentingnya. Demikian Bapak Ibu baca Alkitab sehingga kita mengerti rambu-rambu, batas-batas yang diizinkan Tuhan kita lakukan. Tapi ada rambu batas yang tidak boleh, seperti contoh pada waktu Tuhan sendiri memerintahkan kepada Adam dan Hawa. Semua boleh kau makan, tapi yang satu ini buah baik dan jahat tidak boleh. Jadi ada rambu-rambu yang boleh bebas manusia. Seperti itu, manusia bebas, saya juga bebas. Tapi bebas ini yang terpimpin, yang dipimpin oleh firman Allah, Roh Kudus, sehingga hidup kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Jangan sampai ada dosa tersembunyi, saudara. Seperti Yesaya 59 ayat ini, ayat pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Terus berikutnya,
dan pendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Ini dosa kejahatan. Seperti bangsa diizinkan, maka dikatakan di sini atas izin Tuhan ayat 27, mulai zaman itu Tuhan menyuruh Rezin Raja Aram dan Pekah bin Remalia menyerang, diizinkan sama menyerang Yehuda supaya Yotam bertobat. Seringkali kita punya masalah, diizinkan Tuhan kita punya menghadapi masalah, diizinkan Tuhan kita punya mengalami sakit penyakit supaya kita sadar dan bertobat. Seperti di dalam Wahyu pasal 3:19, karena Tuhan mencintai kita, maka Tuhan ajar supaya kita berbalik dan bertobat. Coba saya mau baca Wahyu pasal 3:19 sebagai terakhir, supaya kita bisa mengerti apa langkah-langkah Tuhan, tujuannya Tuhan supaya kita berbaiki diri, bertobat, berbalik, bertobat, berjalan dalam kebenaran Tuhan. Wahyu pasal 3:19, barang siapa ku kasih, ya ku tegur dan ku hajar, sebab tu relakan hatimu dan bertobat. Amin. Diizinkan Yotam, biarpun saat ini mereka dikatakan orang benar, tapi mereka masih tidak menjauhkan dari bukit-bukit pengorbanan, masih mempersembahkan, korban di bukit-bukit. Jadi ada dosa yang tersembunyi. Maka Tuhan itu tidak suka. Tuhan itu maha sempurna, tidak boleh sedikit pun, satu titik pun ada dosa dalam kehidupan kita. Kita harus benar-benar bertobat. Jangan sampai seperti tadi firman Tuhan dalam Yesaya 49. Oleh karena dosa kejahatanmu memisahkan, dan seolah-olah Allah memang tidak menjawab doa. Memang bisa, saudara. Oleh itu mari, melalui firman-firman yang selalu kita dengar, kita mau bertobat, kita mau kembali sama Tuhan. Katakan, aku cinta Tuhan Yesus. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 23, kita mau taat melakukan firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Saya cinta Tuhan Yesus, amin, haleluya. Yesus juru selamatku, amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku, amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghindari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas, kita datang kepada Yesus, berjaga dan berdoa. Ada dua hal penting di sini. Satu, Raja Israel banyak jahat, tapi Raja Yehuda berbuat benar. Tapi kita konsisten, jangan menyimpan dosa yang tersembunyi. Seperti Raja Yotam, dia masih menyembah kepada bukit-bukit pengorbanan yang Tuhan tidak sukai. Pantasan Tuhan izinkan dan peperangan tidak damai sejahtera. Tapi kalau kita dekat dengan Yesus, dalam 1 Samuel pasal 29, langkah kaki orang dicinta sama Tuhan itu di dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hari adalah hari yang diberkati Tuhan. Tuhan bersama Bapak Ibu Saudara, bersama kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.